Ini udah rekam belum sih? Oh, udah. Yuk, Oke, ready. Yuk. yuk. Oke, sore semua. Sore ini kita akan presentasi tentang praktek perjanjian internasional di Indonesia. Ada saya Antonius, teman saya ada Ciara, Nada, Faiz, dan Rachel. Langsung saja kita mulai. Tugas hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili atau memutus perkara yang diserahkan kepadanya. Sehubungan dengan tugasnya ini, hakim tidak boleh menolak perkara yang diserahkan kepadanya dengan dalih tidak ada aturan hukumnya atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Menurut Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Terfokus pada tugas hakim ini, maka hakim harus tetap mengadili atau memutus suatu perkara meskipun hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Bahwa sumber hukum positif yang berlaku di Indonesia, termasuk perjanjian internasional yang sudah diratifikasi pemerintah atau negara Indonesia, menjadi sangat penting artinya mengingat tugas hakim tersebut di atas. Perjanjian internasional yang telah ditransformasi ke dalam hukum nasional Indonesia tentu akan mengikat para hakim tersebut dalam memeriksa dan memutus perkara yang berhubungan dengan perjanjian internasional yang dimaksud. Namun demikian, hakim tidak terikat secara mutlak oleh perjanjian tersebut bila tidak sesuai dengan kondisi Indonesia, tidak sesuai dengan tata tertib hukum Indonesia, maupun tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Perjanjian internasional bagi negara RI dapat ditarik benang merah sebagai berikut. Dalam prakteknya, Indonesia memandang kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional berpandangan mesti perjanjian internasional sudah diratifikasi dengan undang-undang, namun untuk dapat diimplementasikan secara nasional masih dibutuhkan undang-undang lagi. Misalnya UNCLOS, Konvensi Hukum Laut tahun yang diratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, tetap memerlukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96 tentang perairan. Konvensi Psikotropika tahun 1971 yang disahkan lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 96 masih memerlukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika. Konvensi PBB anti korupsi tahun 2003 sudah disahkan lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, meskipun Indonesia telah punya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan masih banyak konvensi-konvensi yang telah diratifikasi masih memerlukan undang-undang lagi yang bersifat nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, yang B, terdapat perjanjian internasional yang setelah diratifikasi dapat langsung diimplementasikan, yaitu Konvensi Wina tahun 61 dan tahun 1963 tentang hubungan diplomatik dan hubungan konsuler yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 82. Terkait dengan tindakan suatu negara yang sifatnya publik, yakni tindakan negara dalam kapasitas sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dalam meratifikasi perjanjian internasional banyak diadakan reservation atau persyaratan. Misalnya, dalam mengesahkan Konvensi Psikotropika tahun 1971, Indonesia tidak terikat pada ketentuan tersebut. Indonesia berpendapat bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan penerapan isi konvensi yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam ayat pasal 1 tersebut, dalam menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Demikian pula terhadap ratifikasi United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 dengan reservation terhadap pasal 66 ayat 2 tentang penyelesaian sengketa yang substansinya pada pokoknya sama dengan persyaratan dalam ratifikasi Konvensi Psikotropika tahun 71 tersebut. Hal ini penting, artinya bagi penegak hukum, hakim dalam mengambil keputusan terhadap hukum internasional yang telah diratifikasi itu, apakah harus terikat secara mutlak dengan perjanjian internasional untuk keseluruhan atau tidak. Hakim di sini harus sinkron dengan political law dan pemerintah atau negara Republik Indonesia.
Kedua, di dalam mengambil suatu putusan, seorang hakim harus mempertimbangkan 3 aspek, yakni legal justice, social justice, dan moral. Pertama yang akan dipertimbangkan adalah dalam segi yuridisnya. Prinsip yang harus ditegakkan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah upaya mencari dan menemukan hukum objektif yang hendak diterapkan harus dari sumber hukum yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah ketentuan hukum positif. Masalahnya adalah apakah perjanjian internasional yang sudah disahkan atau diratifikasi oleh pemerintah termasuk atau menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia di dalam civil law atau state law system, sumber hukum utamanya adalah hukum positif dalam bentuk kodifikasi. Berdasarkan asas konkordansi, sistem ini dianut Indonesia sampai sekarang. Salah satu ciri pokok hukum positif adalah diciptakan secara formal, yakni sengaja diciptakan secara tertulis. Penciptanya melalui proses prosedur yang ditentukan HTN dan yang berwenang menciptanya hanya badan yang secara konstitusional ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Di Indonesia, penciptaan undang-undang telah ditentukan pada pasal 5 ayat 1 dan pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang yang secara formal harus mendapat persetujuan DPR dengan mekanisme bila inisiatif datang dari pemerintah atau kekuasaan eksekutif presiden berdasarkan pasal 5 ayat 1 atau dapat juga berdasarkan inisiatif DPR sendiri berdasarkan pasal 21 ayat 1. Selanjutnya diundangkan oleh pemerintah ini incasu presiden berdasarkan pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan pertama. Masalahnya adalah apakah perjanjian internasional yang sudah disahkan atau diratifikasi oleh pemerintah termasuk atau menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Untuk menjawab masalah ini, kita melihat kepada undang-undang pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 ditetapkan dengan persetujuan bersama DPR RI dan Presiden Republik Indonesia, memutuskan menetapkan hal tersebut. Bila dihubungkan dengan penciptaan undang-undang yang telah diatur undang-undang yang sah, secara formal harus mendapat persetujuan DPR. Bila inisiatif datang dari pemerintah atau eksekutif dan telah mendapat persetujuan DPR, adalah merupakan produk hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karenanya, sebagai sumber hukum utama, yakni hukum positif yang berlaku, maka hakim harus menerapkan perjanjian internasional yang telah disahkan tersebut dalam pertimbangan yurisdiksinya. Hakim terikat dengan perjanjian internasional tersebut yang tentunya dengan segala reservation sebagaimana political law dari pemerintah Republik Indonesia. Ya, selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Maka jelaslah dalam memutus suatu perkara yang ada hubungannya dengan perjanjian internasional. Hakim terikat dengan perjanjian internasional yang telah disahkan oleh pemerintahan Republik Indonesia, yang biasanya masih memerlukan undang-undang untuk secara nasional dalam implementasinya. Dan apabila hakim tidak menemukan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang tidak jelas untuk dasar pertimbangan putusan, hakim dapat menemukan dari sumber hukum tidak tertulis. Dalam hal ini, hukum adat yang masih tetap diakui sebagai tata hukum di Indonesia, kebijakan politik hukum tersebut masih tetap dipertahankan dalam pasal 25 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Sumber lain tempat hakim mencari dan menemukan hukum yang hendak diterapkan ke dalam penyelesaian perkara yang ditanganinya adalah jurisprudensi. Bila suatu kasus yang disengketakan tidak ditemukan aturan hukumnya dalam hukum positif dan juga tidak ada dijumpai dalam hukum tidak tertulis, hukum dibenarkan mencari dan menemukan dari jurisprudensi. Mengapa hakim berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau hukum material yang akan diterapkan dalam perkara yang sedang diperiksa yang selanjutnya akan diputus?
Hal ini disebabkan karena adanya asas bahwa pengadilan atau hakim tidak boleh menolak, memeriksa, dan mengadili perkara dana adanya asas atau prinsip jus curiae asas bahwa pengadilan hakim tidak boleh menolak, memeriksa, dan mengadili perkara dengan dalih hukum yang mengatur tidak ada atau ukuran jelas tertera di dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal apabila memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya, hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara berpedoman pada ketentuan pasal 28 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan adagium jus curiae novit, hukum dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim berwenang menentukan hukum objektif atau material mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang bersengketa di konkreto. Mengapa aspek social justice? Hakim harus mempertimbangkan pula dalam mengadili suatu kasus tentang aspek sosiologinya, yakni tentang pendapat masyarakat mengenai kasus yang dimaksud. Namun hakim tidak diperkenankan semata-mata mengikuti public opinion ini, yang akhirnya bertentangan dengan kebebasan hakim sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial. Jadi di dalam memeriksa dan mengambil suatu keputusan, hakim diharuskan untuk memperhatikan aspek sosiologinya agar putusan tersebut berimbang antara segi yuridisnya dan segi pendapat umum atau masyarakat terhadap suatu kasus. Selanjutnya akan dibawakan teman saya. Akan saya lanjutkan. Sedangkan mengenai aspek filosofinya, moral justice yang melandasi hakim dalam memeriksa dan mengambil suatu putusan adalah tidak kalah pentingnya sebagai bangsa yang religius. Hakim akan menyandarkan putusannya pada sang halik yang dimanifestasikan dengan ira-ira dalam suatu putusan. Itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar filosofinya adalah bahwa putusan yang telah diambil oleh hakim itu diserahkan dan diharapkan mendekati rasa keadilan hakiki yang adanya hanya pada kekuasaan Allah semata. Hal ini diupayakan oleh hakim dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara yang diajukan kepadanya. Dengan landasan nurani yang jernih dan bening diserahkan kepada keadilan yang agung milik Tuhan Yang Maha Esa.
Berdasarkan uraian bagaimana hakim dalam memeriksa dan mengambil suatu putusan seperti tersebut di atas, lalu bagaimana hakim mengakomodasikan hukum material, yakni hukum positif yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum internasional yang sudah ditransformasikan ke dalam hukum nasional dalam putusan dapatnya dijelaskan, yaitu sebagai berikut. Telah diuraikan di depan bahwa sebagai hukum positif yang berlaku, perjanjian internasional yang telah disahkan pemerintah RI bagi para hakim tentu terikat padanya. Karena dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang ada relevansinya dengan perjanjian internasional yang telah disahkan tersebut, niscaya hakim akan mencari dan menemukan hukum positif dari perjanjian internasional. Dimaksud yang akan diterapkan ke dalam pertimbangan putusannya, sesuai dengan aspek juridisnya. Di dalam mengakomodasikan hukum-hukum atau peraturan-peraturan pada putusan yang termasuk hukum internasional, seorang hakim tidak terpaku dalam pandangan yang legalistik. Sebab di samping hakim harus menerapkan segala peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku, ia harus pula dituntut untuk menerapkan rasa keadilan yang pada galibnya sering berbenturan dengan hukum positif yang berlaku, yang berupa undang-undang. Memang benar menerapkan hukum positif secara mutlak itu bertujuan untuk mencapai kepastian hukum. Namun, bila kepastian hukum tercapai tetapi mengorbankan rasa keadilan adalah merupakan suatu ketidakseimbangan. Menurut E. Barnett, bila terjadi rasa keadilan berbenturan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka agar kepastian hukum selaras dengan rasa keadilan, hukum positif atau perundang-undangan yang ada perlu diluaskan. Jadi dalam mengakomodasi peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif termasuk hukum internasional tidak secara mutlak, harus disesuaikan dengan kondisi dan rasa keadilan baik rasa keadilan masyarakat dan rasa keadilan hakim sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di dalam membuat putusan hakim, terikat dengan hukum positif yang berlaku, termasuk perjanjian-perjanjian internasional yang telah disahkan oleh pemerintah RI. Namun, keterikatannya itu tidak mutlak, disesuaikan dengan kondisi dan keadilan masyarakat atau bangsa Indonesia sebagai negara yang bermartabat. Sesuai dengan keterikatan hakim, terdapat perjanjian internasional di atas, maka hakim dalam mengakomodasikan hukum internasional dalam putus-putusannya adalah tidak secara mutlak pula. Bila hukum internasional tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia dan kondisi kepentingan bangsa serta tertib hukum Indonesia, maka hakim dapat meluaskan hukum internasional yang akan diterapkan di dalam putusan hakim tersebut. Thank you. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.